Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya ini? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu. Sebelum kita terjun ke materi pembahasan kali ini, silahkan teman-teman bisa di on cam, bisa dinyalakan kameranya agar terlihat semangat untuk belajarnya. Oke, sudah terlihat semua? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang modal ventura syariah. Sebelumnya sudah saya kasih materinya tentang modal ventura syariah ini. Apakah sudah dipelajari semuanya? Sudah, Ada baca dikit-dikit Pak. Nah, jadi kan itu ada pengertian, ada landasan hukum, poin-poinnya itu ada tujuan dan manfaat. Mungkin bisa dibantu menjelaskan sedikit dari poin-poin yang sudah saya kasih kemarin. Bisa dibantu oleh Mbak Tria Isti Wulandari. Saya persilahkan. Baik Pak, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi modal ventura syariah ya Pak. Nah, modal ventura atau yang bisa disebut dengan venture capital adalah salah satu jenis investasi yang pembiayaannya itu berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk modal ventura itu merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal itu sering disebut dengan investee, sedangkan perusahaan pembiayaannya yang memberi dana itu disebut dengan venture kapitalis atau pihak investor. Nah, untuk modal ventura syariah sendiri itu adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, landasan hukum modal ventura ini sendiri. Yang pertama ada KMK nomor 1251 atau KMK 013 1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Mungkin cukup segitu Pak pemahaman dari saya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Tria Isti Wulandari atas penjelasan dari pengertian modal ventura syariah dan landasan hukumnya. Selanjutnya masih ada poin-poin yang lain. Jika sudah dipahami, bisa dijelaskan dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin menjelaskan? Atau ditunjuk dari Mbak Anissa Fatu. Baik Pak, saya di sini akan memaparkan pemahaman saya dari tujuan dan manfaat modal ventura syariah. Tujuannya itu untuk membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal. Manfaatnya itu untuk meningkatkan bankabilitas dan likuiditas keuangan. Nah, selain dari tujuan dan manfaatnya itu ada operasional modal ventura syariah. Itu tuh terdapat dua aspek
dari maksud dan tujuannya. Yang pertama itu, modal Ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian modal atau keberhasilan pada masa mendatang. Yang kedua, ada sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam jiwa modal Ventura di seluruh dunia, dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Mungkin pemahaman dari saya segitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Anissa Fatu. Untuk selanjutnya ada poin tentang peluang modal Ventura Syariah. Sebelumnya, apakah ada yang sudah memahami tentang peluang modal Ventura Syariah atau ada yang ingin membantu untuk menjelaskan tentang poin ini? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang peluang modal Ventura Syariah. Oke, baik Mas Hadi Rusadi, dipersilahkan. Ventura Syariah atau juga disebut dengan Venture Capital, disingkat VC, adalah bentuk pembiayaan yang paling mirip dengan pembiayaan syariah. Modifikasi yang diperlukan untuk inline dengan syariah sangat mudah tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Penyesuaian VC kepada bentuk mudharabah dan musyarakah house sama sekali tidak mengubah bentuk legal dari VC. Modifikasi syariah pada VC bukan berarti VC pindah dari suatu segmen pasar kepada segmen pasar lain, melainkan memperbesar size segmen. Penambahan size tersebut berasal dari investor VC dan jalan invest yang hanya mau berpartisipasi jika VC telah inline dengan syariah. Juklak KMK VC syariah secara de facto telah siap, tinggal menunggu pengesahan yang sampai ada permintaan. Pola syariah adalah pola yang menjadi perhatian pemerintah dalam penyaluran dana kredit mikro. Institusi keuangan syariah internasional seperti ICB, ICD, IDB, dan bank-bank syariah di Middle East memiliki minat yang besar untuk menjadi investor lembaga pembiayaan berbasis mudharabah termasuk VC. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang peluang modal Ventura Syariah. Dan saya ingin bertanya, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan Mas Hadi? Saya belum terlalu paham tentang fundraising pada modal Ventura Syariah. Apa sih fundraising itu, Pak? Oke, terima kasih Mas Hadi Rusadi atas penjelasannya tadi tentang peluang modal Ventura Syariah dan menanyakan fundraising pada modal Ventura Syariah. Jadi fundraising pada modal Ventura Syariah itu, funding modal Ventura Syariah itu berasal dari lembaga keuangan syariah yang mencakupi bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah, serta institusi lain yang menghendaki dana mereka dimanfaatkan menurut prinsip syariah. Lalu instrumen yang bisa digunakan ada 4 cakupan. Yang pertama ada saham biasa. Yang kedua ada promissory note atau bisa disebut dengan PN. Yang ketiga ada obligasi syariah mudharabah. Dan yang terakhir ada MTN syariah mudharabah atau pendanaan diatur melalui sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Funding dari luar dimungkinkan diperoleh dari institusi keuangan syariah global. Itu contohnya ICD, IDB, International Islamic Bank yang cukup berminat dengan skema ini. Apakah sudah dipahami, teman-teman? Terima kasih Pak atas penjelasan yang tadi Bapak jelaskan. Mungkin saya sudah sedikit paham. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi Rusadi. Selanjutnya ada poin tentang ketentuan investasi pada modal Ventura Syariah. Apakah ada yang ingin menanyakan ataukah ingin menambahkan atau ada yang ingin menjelaskan dari
materi saya yang kemarin sudah dikasih? Saya ingin menjelaskan tentang ketentuan investasi pada modal Ventura Syariah. Oke, baik Mbak Anissa Babai, bisa dijelaskan? Baiklah, ada beberapa ketentuan pada investasi modal syariah. Di antaranya yaitu saham biasa dapat diterima secara syariah, lalu saham preferensi tidak boleh digunakan atau dimodifikasi dengan alternatif saham preferensi dengan rasio bagi hasil yang berbeda dari saham biasa dan ditentukan di depan. Lalu convertible bonds konvensional tidak bisa digunakan, dapat dimodifikasi dengan obligasi mudharabah biasa ditambah dengan akad wa'ad dari investi untuk menjual saham mereka pada MV pada saat jatuh tempo. Lalu subordinate debt dengan bunga bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak bisa digunakan. Alternatifnya adalah pembiayaan syirkah final al-mutanakito dengan bagi hasil murni. Lalu yaitu jaminan dapat disertakan dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah. Mungkin hanya itu dari saya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Anissa Babai. Nah, dari beberapa poin tersebut bisa dikembangkan kembali atau bisa dipelajari lagi oleh teman-teman sekalian. Oh maaf, masih ada satu poin lagi yang bisa bantu menjelaskan tentang pola bagi hasil modal Ventura Syariah. Mungkin saya tunjuk dari Mbak Anggita Cahya, bisa bantu menjelaskan tentang poin tersebut. Baik Pak, tapi mohon sebelumnya maaf bila tidak bisa on cam terkait masalah kendala jaringan. Baik, tidak apa-apa. Baik, pola bagi hasil modal Ventura Syariah. Yang pertama, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal Ventura menyertakan modal, baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal Ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. Yang ketiga, pencerminan yang diperoleh oleh perusahaan modal Ventura atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari laba usaha yang dijalankan dan pengembalian modal yang disertakan. Yang keempat, besarnya persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal Ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal Ventura. Persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal Ventura dengan ketentuan presentasi bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha. Presentase bagi hasil akan dikoreksi setiap tahunnya atau di akhir pembiayaan. Yang terakhir, jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Menteri Keuangan, yaitu maksimal selama 5 tahun. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, berarti teman-teman sudah memahami dari materi kali ini, yaitu modal Ventura Syariah. Terima kasih kepada Mbak Anggita sudah bantu menjelaskan tentang pola bagi hasil modal Ventura Syariah. Selanjutnya, nah, kita tadi sudah menjelaskan, sudah banyak yang bantu menjelaskan apa itu pengertian dari modal Ventura Syariah, apa itu landasan hukumnya, apa itu tujuan dan manfaatnya, serta yang lainnya juga. Jadi modal Ventura Syariah itu mempunyai sejarah. Sejarahnya, apakah ada yang sudah mencari tahu apa itu sejarah dari modal Ventura Syariah itu sendiri? Belum Pak. Belum, Pak. Oh, baik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah modal Ventura Syariah. Awal modal Ventura itu muncul di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia atau bisa disebut BPUI yang berlandaskan pada PP nomor 18 tahun 1973 mengenai penyertaan modal negara untuk membangun perusahaan perseroan yang bergerak di bidang penyertaan modal yang berfungsi untuk membiayai perkembangan usaha. Selanjutnya, agar perkembangan industri modal ini semakin luas dan dikenal banyak pebisnis, maka pemerintah itu menetapkan Kepres nomor 61 tahun 1988 mengenai lembaga pembiayaan. Nggak cuma sampai di situ, didirikan pula PT Bahana Arta Ventura yang bertujuan agar BPUI dapat berfokus memberikan modal bagi usaha kecil. Seiring berjalannya waktu, usaha modal ini masih belum berkembang karena banyak perusahaan yang tidak melaksanakan izin usaha modal tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karakteristik usaha modal ini sangat berbeda dengan sifat usaha pembiayaan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk memisahkan kegiatan usaha modal Ventura dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya dengan menetapkan keputusan Menteri Keuangan nomor 469/KMK.017/1995 tentang pendirian dan pembinaan usaha modal Ventura. Langkah yang dilakukan pemerintah ini membuat perkembangan usaha modal ini pun meningkat sampai saat ini. Nah, begitulah sejarah tentang modal Ventura Syariah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh iya, jangan lupa presensi yang pertemuan ke-16 ya, teman-teman, jangan lupa. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti kelas pada siang kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa dipelajari kembali modal Ventura Syariah itu secara luas, secara rinci. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.